Allah disebutkan kemarin dalam hadis ini, kalau semua orang sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, kemudian dari manusia maupun jenis jin berkumpul meminta kepada Allah, maka niscaya Allah akan penuhi masing-masing permintaannya dan tidak akan mengurangkan sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah. Illa kama yanqusul mukhitu idza udkhilal bahra. Hanya diumpamakan seperti jarum dimasukkan ke laut. Ada jarum itu basah, airnya sedikit terbawa jarum itu. Itulah perumpamaan kekayaan Allah. Maha kayanya Allah, maha kuasanya Allah, tidak berkurang sedikit. Maka siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan wafikum iyaha, akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Segala sesuatu kebaikan kita dapatkan, maka falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, kita semuanya diberikan kesehatan, kita semuanya diberikan kekuatan fisik. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Fikri tadi ya, makna puasa dalam kacamata ahlul hikmah, yaitu jihad secara fisik, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan puasa. Kemudian bisa mengisi puasa ini dengan di samping tilawah Quran juga ngaji kitab. Meskipun ya ini adatnya orang kalau di Arab sana, ya, termasuk kebiasaan Imam Malik rahimahullah, beliau disebut dengan Imamud Darul Hijrah. Imam Malik itu disebut sebagai imamnya Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Jadi beliau punya pengajian di Raudhah. Beliau membaca kitab Al-Muwatta karangan beliau, kumpulan hadis-hadis. Jadi kalau Imam Bukhari ada Sahihul Bukhari, Imam Muslim ada Sahihul Muslim, Imam Malik ada kumpulan hadis yang beliau kumpulkan, namanya kitab Al-Muwatta di Imam Malik. Dia membaca itu. Tapi ketika Ramadan libur, break dari membaca kitab Muwatta, karena istihad yang paling utama adalah dia tadi, kita menjadikan Quran ini sebagai sumber, segala sumber keilmuan, sumber petunjuk itu aslinya ya Quran. Ya. Maka di samping kita antuna terus tilawah, tapi kita tidak kemudian meninggalkan adab tak belajar juga antuna di kelas ya. Dan di sini kita belajar mulai sejak Ramadan kemarin, awal Ramadan. Penujahadahnya ya tadi melawan ngantuk ini kayaknya nunduk ini pada ngantuk atau apa ini? Atau lagi nulis? Ya Alhamdulillah. Ya. Jadi jihad, istihad, mujahadah ya, Masya Allah ya. Baik, kita teruskan. Maka orang seperti ini falyahmadillah, orang yang Allah berikan kebaikan ini banyak bertahmid, Alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya kita mendapatkan yang lain, fala yalumanna illa nafsa, bisa jadi kesalahan-kesalahan kita yang membuat kita tidak mendapatkan nikmat kasih sayang Allah dan sebagainya karena kesalahan kita sendiri. Wal hadis asani, kemudian hadis yang tsani, yang kedua, tadi yang hadis yang pertama yang panjang itu, yang kedua pendek. Ini beliau sebutkan ajazani bihil allamah as-sayyid Ahmad al-Marsifi al-Misri. Ini salah satu guru beliau.
guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan, saya diijazahi hadis yang kedua ini dari guru saya Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Marsifi Al-Misri. Jadi kalau antumnya nanti sampaikan ke murid antumnya nanti kalau sudah punya pondok juga, ya, Masya Allah. Saya diajazani Syekh Abdullah Bikri. Makna saum, hari saum itu adalah sahrul jihad wal ijtihad wal mujahadah, kira-kira gitu ya. Nah, sambil doakan hafizahullah. Amin. Semoga beliau panjang umur. Antuna punya pondok kan masih berapa tahun lagi ya? Dia sudah bertambah umurnya, semoga panjang umurnya. Amin. Bisa jadi siapa? Siapa? Putrinya siapa? Sudah punya pasangannya, sudah menikah. Iya. Tapi kita teruskan. Ini biar gak ngantuk aja tuh kayaknya. Ajazani bil Allamah Sayyid Ahmad Al-Marsifi Al-Misri, dari gurunya ini aslinya orang Mesir tapi sudah tinggal di Saudi di Mekah. Ba'da an ajazani bihi As-Sayyid Abdul Wahhab ibn Ahmad Farhat Asy-Syafi'i an masyayikhihi. Jadi juga beliau dapat ijazah hadis ini, hadis yang kedua ini dari gurunya As-Sayyid Abdul Wahhab Ibni Ahmad Farhat Asy-Syafi'i. Jadi nggak masalah, belajarnya banyak alhamdulillah dari guru-guru alhamdulillah ya. Dari ustadzah, dari ustadz asatidz, ustadzat. Musalsalan bil awaliyah, yaitu secara berurutan, gurunya dari gurunya dari gurunya dari gurunya ila Abdullah ibni Amr ibn al-As, sampailah kepada sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang menyayangi maka Allah akan menyayangi mereka. Yarhamuhumur rahman. Ar-Rahman ini salah satu asma Allah Al-Husna. Zat yang maha kasih, yang maha penyayang akan mengasihi mereka yang ar-rahimun, yaitu orang-orang yang kasih sayang kepada sesama. Irhamu man fil ardi. Untuk itu irhamu, kasihilah orang-orang yang ada di bumi, atau siapa saja yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Nanti ada keterangan di bawahnya itu oleh Syekh Nawawi sebutkan yarhamkum atau yarhamukum, bisa dua-duanya ya. Yarhamkum man fis sama, niscaya akan mengasihimu sesiapa yang ada di langit. Siapa yang sayang kepada sesamanya di muka bumi, maka yang di langit akan mengasihinya. Wal makna, nah ini kata Syekh Nawawi ketika menerangkan hadis ini, wal makna, dan adapun maknanya, ar-rahimuna liman fil ardi, orang-orang yang mengasihi sesiapa yang ada di bumi, min adami, dari Bani Adam, dari sesama manusia, wa hayawan lam yu'mar biqatlihi, dan hewan-hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Sebab nanti ada hadis yang menerangkan kita ini kalau jumpa ular dan ular itu membahayakan kita bunuh. Apalagi yang kita disunahkan membunuh? Tikus, ular. Nah, jadi yang membahayakan ini boleh dibunuh ya. Tapi kucing jangan ditendang ya. Nah, ini kucing marah karena berak di kasongnya, ditendang, dilempar.
Jangan ikut anak-anak kecil yang kadang-kadang ada kucing gemes dilempar di kolam ikan gitu kan. Ya, karena dia gemes saja, itu bukan karena marah, gemes. Jadi harus kasih. Ya. Sampai perintah dalam hadis yang lain, kalau kita menyembelih hewan, bagaimana? Falyuhidda safratahu, maka tajamkan hunusan pisaunya. Itu bentuk kasih sayang kepada hamba Allah. Jangan pakai pisau yang tumpul, ya Allah, sampai gitu. Ada Ustaz temukan di YouTube itu, kalau misalnya menyembelih sapi lembu ketika Idul Adha, pisaunya pisau yang nggak tajam sampai mendengkur itu sapinya. Gimana rasanya? Hewan juga dia kasih. Makanya wal ihsan bil ihsan ilaihim, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka. Yahsunur rahman ilaihim, maka yang maha kasih Allah Ar-Rahman akan juga berbuat baik kepada mereka. Ini irhamu man tastati'una an tarhamuh min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghaira akid. Ikan, tumbuhan. Jadi lihat tumbuhan itu merana, kering, jangan dibiarkan, siram, kasih air. Dia juga makhluk Allah, perlu dikasih air. Ikan-ikan jangan dibiarkan kelaparan, kasih makanan juga. Nah, antuna makan, sisa makanannya bisa taruh situ. Ya. Nah, itu bentuk kasih sayang. Karena dalam hadis yang lain, orang thalibul ilm itu akan didoakan oleh makhluk-makhluk hatta al-hut fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di samudra itu akan mendoakan, ya Allah, semoga engkau mudahkan santriwati BB dia Putri 2. Amin. Iya, cuma kita nggak dengar aja. Ikan-ikan itu masya Allah, kalau antuna jalan dia langsung mau dekat-dekat dengan antuna. Cuma antuna ini nggak ngasih makanan ya. Kasih makanan, biar gemuk-gemuk ya. Dia nggak kurus-kurus ikan itu ya. Nah, karena dia mendoakan kita. Mereka itu mendoakan antuna semua. Jangan dikira ya. Pohon-pohon yang ada ini bertasbih, berdoa untuk kita. Maka dirawat, bunga-bunga yang ada itu dijaga, dirawat, disairam, kasih makanan-makanannya, pupuk dan sebagainya. Ya. Irhamu man tastati'una an tarhamu, maka berkasihanilah atau sayangilah sesiapa yang kalian mampu untuk mengasihi dari semua jenis min asnafi makhluqatihi, dari semua jenis makhluk Allah Ta'ala, walau ghaira akil, meskipun walau ghairi akil, meskipun tidak berakal. Ya tadi bisyafaqati alaihim, dengan mengasihi mereka ya, mengasihi mereka ya, dirawat, dipupuk, dikasih makan. Nah, bisa jadi mereka lah yang akan menjadikan kita semua masuk surga. Ya. Ada dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Rasulullah, pada zaman ada seseorang di zaman Bani Israel, Ahlul Kitab, ya, itu masuk surga karena apa?
karena memberi minum pada anjing. Jadi ceritanya dalam perjalanan kemudian kehausan orang ini sampai menemui sumur, dia minum dari situ. Tiba-tiba datang anjing menjulurkan lidahnya, tanda kehausan. Akhirnya orang itu kembali ke sumur tadi menggunakan sepatunya, diambilkan air dari sumur itu dan diberikan minum kepada anjing tadi. Sebagaimana hadis yang lain, seseorang bisa masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Kucingnya dikunci dalam kamar, tidak dikasih makan, akhirnya mati. Burung tidak dibiarkan bebas, dimasukkan sangkar, tapi nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, mati. Pemiliknya masuk neraka. Ya. Nah, ini dengan makhluk Allah, kita juga harus mengasihi. Bisyafaqati alaihim wa du'aikum lahu birrahmah wal maghfirah. Kita doakan juga, ya, dengan makhluk-makhluk Allah ini kita berdoa birrahmah, dengan Allah mengasihi, wal maghfirah, dan juga pengampunan. Ya. Antuna mungkin pernah juga membaca hadis bagaimana ketika Rasulullah mau mengganti mimbarnya, mimbar yang lama itu mau diganti dengan mimbar yang baru. Akhirnya menangis mimbar ini, menangis didengar oleh Rasulullah. Kenapa kamu menangis? Karena setelah ini aku tidak engkau gunakan lagi. Menangis. Ya. Cuma kita nggak dengar dan kita nggak paham. Hanya hamba-hamba Allah saja, yang hamba-hamba Allah tertentu yang Allah berikan karomah untuk itu atau mukjizat untuk itu, ya. Termasuk Nabi Sulaiman mendengarkan omongan semua. Iya. Oke, kita lanjutkan. Yarhamukumul malaikah. Ya. Termasuk di antara yang ahli langit itu malaikat. Malaikat itu akan mendoakan. Malaikat akan mengasihi kita juga kalau kita ini kasih dengan sesama makhluk Allah di muka bumi ini. Dalam sebuah hadis yang lain, kalau kita datang di masjid mudarosah saling belajar, ya, maka malaikat hadir. Kemudian malaikat mengembangkan sayapnya, memberikan ketenangan kepada yang hadir di majelis itu dan mendoakan, mohon ampun kepada Allah agar yang hadir ini diberikan pengampunan. Wa min rahmatihi 'amatan li ahli sama. Ya, dan dari rahmat Allah secara umum li ahli sama. Jadi maksudnya kita juga mendoakan termasuk untuk ahli sama. Alladzina hum aktsar min ahli al-ardi. Jadi jangan dikira yang di langit itu kayaknya lebih sedikit, lebih banyak makhluk yang ada di muka bumi. Tapi ini kata beliau Imam Nawawi, Syekh Nawawi sini menyebutkan alladzina hum aktsar min ahli al-ardi. Ahli sama itu lebih banyak. Salah satu hadis yang menerangkan tentang Isra Mi'raj mungkin Ustaz pernah sampaikan, ya. Jadi Rasulullah ketika Mi'raj sampai di mendekati Sidratul Muntaha, berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Mi'raj, menemukan atau melihat malaikat sedang sujud di satu aula yang besar, sujud, dan disebutkan oleh Rasulullah
setiap giliran malaikat yang sujud itu yang tidak terhitung jumlahnya, nanti dia keluar digantikan malaikat yang baru sujud, maka semua giliran itu tidak pernah ketemu lagi atau tidak pernah akan berkesempatan lagi. Itu menunjukkan jumlah malaikat yang tidak terhitung. Ya. Jadi ahlus sama itu lebih banyak jumlahnya min ahlil ardh. Allahu a'lam. Ini termasuk ghaibiyah. Wala yajuzu li shakhsin an yad'u li jami'il muslimina bi ghufri jami'i dhunubihim. Ini kata Syekh Nawawi, tidak boleh, wala yajuz, tidak boleh bagi seseorang untuk mendoakan seluruh muslim bi ghufri jami'i dhunubihim. Ya, untuk doanya begini, ya Allah, ampunkan semua dosanya ya Allah seluruh umat muslim di dunia. Ini itu hak Allah untuk mengampunkan, ya. Doa kita, Allah maghfir lil muslimin, ya Allah ampunkan dosa-dosa orang Islam. Tapi kalau kita paksa dengan bi ghufri jami'i dzunubihim, semua dosanya ampunkan ya Allah, ini tidak merupakan adab yang diajarkan oleh ulama. Au yad'u li faqirin bi nahwi mi'ah dinar, ya Allah, orang fakir ini berikan rezeki 100 dinar emas. Tidak juga begitu, ya. Tapi misalnya doanya secara umum, ya Allah berikan kecukupan orang ini ya Allah. Walaysa lahu jihah yatasahhal minha, yaitu ketika berdoa padahal tidak ada sarana. Jihah di sini artinya sarana, yatasahhal minha, untuk memudahkan tercapainya apa yang diminta tadi. Dzalika wa yaqulu hadza minar rahmah, sambil mengatakan ini bentuk kasih sayang kepada orang fakir miskin, kasih sayang saya kepada orang miskin. Saya akan doakan semoga Allah berikan 1000 dinar. Seharusnya kan tidak begitu. Sambil berdoa, dia ada rezeki yang Allah lebihkan. Kebetulan ada dia punya 100.000, maka kemudian ya Allah berikan kecukupan untuk orang fakir miskin ini ya Allah. Dia lihat ada 100.000, saya bagilah 50.000 untuk saya, 50.000 saya kasihkan dia. Begitu. Jadi sambil berdoa kepada Allah, dia menjadi salah satu wasilah dari terkabulnya doa itu dengan memberikan orang itu sebagian dari nikmat Allah kepadanya. Itu bentuk rahmat yang sesungguhnya, bukan bentuk rahmat saya kasihan orang itu. Lihat orang yang lagi minta-minta dalam keadaan kering, kelaparan, saya kasihan orang itu. Berdoa, ya Allah cukupi semua kebutuhannya ya Allah. Ya Allah berikan dia kereta, mobil ya Allah, berikan dia rumah ya Allah. Doanya tidak perlu begitu. Doanya dengan secara umum, dan kemudian kita menjadi bahagian dari dikabulkannya doa itu oleh Allah dengan wasilah kita. Salah satunya ya rezeki yang Allah berikan, kita kasih ke mereka, ya. Oke, kita teruskan, ya. Li'annahu mukhalifun li nususis syara'. Karena itu menjadi bahagian dari sesuatu yang menyalahi nas-nas syariat, dalil-dalil syariat. Tidak begitu caranya, bukan begitu dengan maksud dari kasih sayang, ya. Hanya dengan doa-doa yang dia tidak menjadi bahagian dari wasilah untuk terpenuhinya doa itu. Oke, ila akhir ini. Kemudian kita lanjutkan sedikit, ya. Ru'u
Al-Ghazali fin Naum. Ini ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh An-Nawawi ya, rahimahullah, ya, cerita tentang Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ini yang mengarang kitab apa? Siapa yang tahu? Imam Ghazali salah satu yang terkenal Ihya Ulumuddin ya. Ada juga karangan beliau dalam usul fikih, ada karangan beliau dalam fikih, dan beberapa kitab yang terkenal yang lain. Diriwayatkan, dikisahkan bahwa Imam Ghazali ru'u, sedang dimimpikan fitnau. Jadi ada orang mimpi melihat Imam Ghazali. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Dalam mimpi itu dikatakan kepadanya, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah perbuat kepadamu. Ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat kepadamu. Faqala auqafani baina yadayhi. Maka kemudian dikatakan, atau dia berkata, Allah membawaku atau memberhentikanku di hadapan Allah. Jadi aku dibawa menghadap Allah. Wa qala li, kemudian Allah berfirman, bima qaddimta alayya. Bima, dengan apa kamu dihadapkan kepadaku? Apa yang membuatmu bisa menghadap kepadaku? Fasirtu adhkuru a'mali, maka kemudian sirtu, maka jadilah aku adhkuru a'mali, aku sebutkan amal-amalku yang bisa membuat kemuliaan kemudian bisa menghadap Allah. Itu adalah amal-amalku. Faqala lam uqbilha. Maka Allah berfirman, tidak, aku tidak menerima amalmu. Wa innama qabiltu minka, tetapi yang aku terima. Jadi kita ini kadang-kadang sudah merasa yakin amal kita ini semua diterima oleh Allah. Sholatnya diterima, puasanya diterima. Belum tentu ya. Makanya manusia itu antara dua. Umat Islam ini sebaiknya antara dua, apa? Ar-roja wal khawf. Tetap kita mengharap, ya Allah, terimalah amalku ya Allah, amal kami terimalah ya Allah. Tapi juga bisa jadi kita perlu juga, kira-kira amalku ini sudah diterima belum ya? Kayaknya nggak ikhlas, kayaknya terpaksa, kayaknya ada perasaan itu juga ya. Baik, kita teruskan sedikit setelah ini kita sambung besok insya Allah agar cerita ini selesai. Jadi kemudian, saya tidak terima amalmu, aku tidak terima amalmu. Sebaliknya yang diterima, yang aku terima dari kamu adalah dzata yaumin nazala dzubaba ala madadi qalamik. Suatu hari ada apa dzubaba? Lalat. Ada lalat ala madadi qalamik. Madad, mana madad? Khibar. Dia turun, khibar itu di lalat itu turun di atas khibar. Apa khibar itu? Tinta. Tinta yang biasanya kalau dulu ya tinta bercampur air ya. Air bercampur dengan warna-warna hitam seperti itu. Litasroba minhu. Jadi ada lalat nempel hingga di tempat tintanya tadi, kemudian minum. Wa anta taktub. Ketika itu kamu sedang menulis kitab.
Orang dahulu Masya Allah yang menulisnya dengan tinta, celok ditulis gitu ya. Tiba-tiba lihat ada lalat hinggap di situ sedang minum. Fataroktal kitabah, kamu tinggalkan agar kamu tidak merasa mengusik tinta yang sedang diminum oleh lalat tadi. Kamu nggak teruskan menulis, kamu diam, kamu biarkan lalat tadi. Hatta akhadat haddaha, sampai kemudian lalat itu kenyang atau hilang dari hausnya. Rahmatan biha, sebagai bentuk kasih sayang kamu kepada lalat itu. Thumma qala ta'ala umdu bi'abdi ilal jannah, bawalah hambaku ini ke surga. Ini kisah dalam mimpi yang diceritakan oleh dia riwayat. Tapi kalau kisah tadi betul dalam hadis sahih ahlul kitab yang disebutkan oleh Rasulullah, masuk surga karena ngasih minum anjing yang kehausan. Nah, di sini bisa jadi seperti kisah ini yang membuat kita masuk surga bukan sholat kita, karena bisa jadi sholatnya terpaksa. Ada orang sholat terpaksa takut diberdirikan oleh Hizbul Aman, takut dihukum, takut ini. Makanya harus ikhlas, jangan terpaksa. Puasa jangan terpaksa, ibadah baca Quran jangan terpaksa, sholat jangan terpaksa. Tapi kita lakukan karena ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, bisa jadi amal-amal yang kita anggap remeh-remeh, itulah yang menjadikan kita min ahlil jannah.